Hai guys, selamat datang lagi di channel YouTube Weri Rasa. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan bikin penasaran. Kadang kita akan dibingungkan dengan masalah yang terjadi di akhir zaman ini. Tapi kita akan melihat peta akhir zamannya dulu ya teman-teman, supaya kita paham sebenarnya apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, mulai dari kejadian sampai dengan wahyu. Apa ya sih yang terjadi di dalam kitab-kitab itu, dan peristiwa apa sih sebenarnya yang menarik di situ, dan hari ini kita akan bahas itu. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk saja dalam penjelasan peta zaman dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam peta zaman kita hari ini, dan kita akan jelaskan bersama-sama, dan saya akan memberikan informasinya bagi teman-teman semua. Dan pertama yang kita akan masuk dalam kitab kejadian. Di dalam kitab kejadian ini peristiwa yang pertama yaitu adalah penciptaan. Di dalam penciptaan, setelah Tuhan Allah menciptakan dunia ini, di situ manusia ini jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di sini peristiwa yang terjadi di mana Nuh ini lahir. Nah, di saat Nuh ini lahir tidak dijelaskan teman-teman keterangan waktunya ada. Nah, setelah Nuh ini selesai, Abraham ini lahir, Abram. Nah, setelah Abraham ini lahir pada 2 sebelum Masehi. Setelah Abram lahir, di situ Abraham ini dipanggil. Jadi ini teman-teman dari ke penciptaan sampai dengan Yusuf meninggal ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di setelah Yusuf meninggal. Di situ bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Nah, setelah bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, di situ lahirlah Musa. Nah, Musa ini lahir pada tahun 1526 sebelum Masehi. Ini teman-teman. 1526 sebelum Masehi. Setelah itu, Musa ini diutus dan dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan di saat mereka keluar dari tanah Mesir itu pada tahun 1446 sebelum Masehi. Di saat mereka keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan itu Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel, yaitu pada tahun 1445. Oke guys, setelah kita lihat di mana perpecahan Israel, dan di sini mereka juga ditawan dan dibawa ke tanah pembuangan di Babel. Dan itu mereka di tanah pembuangan itu selama 70 tahun teman-teman. Di sini kita lihat selama 70 tahun mereka di Babel atau tanah pembuangan itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Teman-teman. Nah, setelah mereka berada di tanah pembuangan, ternyata di sini kita lihat ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa mereka untuk kembali ke tanah Kanaan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi peristiwa yang terjadi, yaitu setelah peristiwa masa kegelapan selama 400 tahun itu, di situ kita lihat Tuhan Yesus itu lahir. Dan lihat Tuhan Yesus lahir itu 6 atau 5 sebelum Masehi. Di sini teman-teman, setelah itu Yesus ini melayani selama 3,5 tahun, dan itu pada umur Tuhan Yesus yang ke-30 tahun. Dan Yesus melayani itu pada 26 atau 27 Masehi. Setelah itu teman-teman, kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Setelah Yesus melayani, dan pada saatnya Yesus harus disalibkan dan dia mati di atas kayu salib. Dan setelah kematiannya itu 40 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun, dan di situ di mana zaman gereja muncul. Setelah zaman gereja muncul, di sini teman-teman kita lihat bagaimana pada masa tribulasi. Di masa tribulasi ini adalah 7 tahun. 3,5 tahun itu adalah masa damai, dan 3,5 tahun lagi itu adalah masa siksaan. Oke teman-teman, kita akan masuk lagi di masa dimana masa parusia. Ini teman-teman, masa parusia. Di sini adalah masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di sini kurang lebih 2000 tahun. Dan setelah itu kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun.
kalau bisa disebut itu adalah milenium. Teman-teman, di masa setelah itu iblis akan diikat dan dilepaskan dan dibuang. Di situ pada masa itu teman-teman, yang akan diikat dan dibuang itu adalah iblis, antikristus, dan juga nabi palsu di sini teman-teman. Setelah itu kita akan masuk di mana akan ada pengadilan, dan di situ pengadilan itu orang-orang benar dan orang-orang jahat akan diadili di sini. Setelah itu baru kita akan masuk di mana Yerusalem baru teman-teman. Setelah Yerusalem baru, dan kita akan berada di titik paling puncak, yaitu adalah hidup kekal. Itu aja teman-teman petasaman kita hari ini. Sekian dari saya, Weri Rasa. Tuhan Yesus memberkati.